Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan mereview satu jenis reksadana yang menurut aku menarik banget ya. Dimana reksadana ini bisa membukukan return yang lumayan oke, terus kemudian reksadana ini memiliki pertumbuhan yang stabil. Tapi yang uniknya dari satu reksadana ini adalah ini bukan reksadana pendapatan tetap. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut seputar reksadananya, tapi seperti biasa sebelum mulai aku bakal review dulu portofolioku saat ini. Kalau misalnya teman-teman lihat, saat ini aku udah memiliki portofolio Rp427.941.539. Dimana di sini sebenarnya total uang yang udah aku masukin ke Makmur itu di angka 405 juta. Jadi kalau misalnya kamu lihat di sini, berarti total profit yang udah aku dapatkan itu sekitar 22 juta sekian ya teman, karena ini ada bonus. Tapi di sini dari capital gain-nya hanya 2,23%, yaitu 9.341.655. Nah, kalau misalnya kamu buka ke notifikasi, kamu bisa lihat ya, aku baru mendapatkan bonus reksadana yaitu 19 Januari di kemarin hari Jumat, yaitu bonus 60.000 sama bonus 100.000. Nah, bonus yang 200.000 aku udah nggak dapet. Karena kenapa? Karena aku udah mendapatkan dari awal sampai habis, kalau nggak salah 30 minggu, aku udah berhasil mendapatkan bonusnya selama 30 minggu. Makanya bonusnya udah habis ya, teman. Jadi kalau misalnya aku pengen dapat bonus, ya aku mungkin perlu investasi atau top up uang lagi supaya bisa mengikuti promo yang sekarang. Tapi promo yang sekarang itu udah diturunin, kalau nggak salah hanya menjadi 2% ya, teman. Dan pembagiannya pun jadi 50 minggu. Kalau misal kamu ikut dari tahun lalu, dari channel ini mulai awal invest di Makmur, itu dapat bonusnya dibagikan dalam 30 minggu dan bonusnya itu 3%. Jadi di masa dulu promonya lebih mantep ya, teman. Oke, nah reksadana apa yang aku pengen bahas kali ini? Reksadana yang aku pengen bahas kali ini adalah reksadana yang sifatnya reksadana campuran. Dan kalau misal kamu lihat saat ini, bahkan reksadana ini udah masuk ke dalam watchlist gue, teman. Apa nama reksadananya? Reksadananya adalah Sukor Invest Syariah Balance Fund. Nah, kalau misal kamu lihat di sini, kinerja 1 tahun reksadana ini membukukan return yang lumayan oke banget, dimana returnnya itu di angka 7,54%, dan kamu bisa lihat ratingnya adalah 5. Dan kalau misalnya kita buka di sini, yang uniknya adalah reksadana ini bukan merupakan RDPT ya, men. Kalau misalnya kamu lihat di atas ada tulisannya reksadana campuran. Jadi reksadana ini sebenarnya ada reksadana campuran, tapi yang kerennya reksadana ini berasa seperti reksadana pendapatan tetap. Kenapa bisa begitu? Ini karena aset kelas yang dipilih oleh manajer investasinya, men. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu sebenarnya apa sih reksadana campuran? Reksadana campuran nih ya, men. Kamu bisa baca, reksadana campuran adalah jenis reksadana yang isinya campuran dari pasar uang, obligasi, dan juga saham. Dimana berdasarkan OJK, reksadana campuran memiliki ketentuan penempatan aset maksimal sebesar 79% pada setiap jenis aset, pasar uang, obligasi, dan saham. Jadi simpelnya adalah reksadana pasar uang ini merupakan reksadana di mana sifatnya itu fleksibel banget, di mana manajer investasinya itu mereka boleh taruh di pasar uang, boleh taruh di obligasi, dan boleh taruh di saham. Yang penting mereka melimitnya angkanya hanya sampai di 79%. Jadi nggak boleh ada satu aset pun yang dia taruhnya mungkin sampai lebih dari 79%. Misalnya satu aset di 80%, masukin saham 80%. Nah, itu dia nggak boleh. Intinya mereka hanya maksimalin di satu aset itu di angka 79% ya, men. Nah, kelebihannya reksadana campuran ini, ya reksadana campuran ini memiliki kinerja yang mungkin bisa dibilang biasanya bisa lebih bagus, cuma dia biasanya sangat bergantung dengan kepiawaian atau skill dari si manajer investasinya ya, men. Karena di sini kan portofolionya sifatnya lebih fleksibel. Jadi mereka bisa bikin returnnya lebih oke, tapi otomatis itu memerlukan skill yang lebih dalam dunia investasi ya, men. Maka dari itu kalau misalnya pengen menghasilkan return yang oke dengan menggunakan reksadana campuran, pastikan kamu memilih yang MI-nya oke. Dan kalau misal kita lihat di sini siapa MI-nya, kita bisa scroll ke bagian bawah. Di sini kamu bisa lihat ya. Kita klik ke bagian informasi, manajer investasinya adalah PT Sukor Invest Asset Management. Nah, buat teman-teman yang udah ngikutin channel ini dari lama, kamu pasti udah lihat dari zaman dulu aku udah lumayan sering menggunakan Sukor Invest Asset Management, dimana aku ada beli dulu di SSFF, kemudian ada di SSF juga, Sukor Invest Stable Fund. Bahkan dulu aku masukin angkanya juga lumayan ya, men. Bisa sampai hampir, kalau nggak salah hampir 500 juta. Karena kenapa? Ya menurut aku karena mereka juga merupakan MI yang oke. Kalau misalnya kita lihat di list MI di sini, kamu bisa lihat itu ada di nomor 11, yaitu Sukor Invest Asset Management, di mana last asset under managementnya itu di angka 22,5 triliun ya, men. Itu adalah total dari dana kelolaan dari semua reksadana yang mereka miliki. Dan kalau misal kamu lihat di sini fund listnya itu ada banyak banget ya, men. Dan salah satunya adalah SSF dan Sukor
Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Nah, jadi yang kerennya dari reksadana campuran ini, Sukor Invest Syariah Balance Fund, ini juga dikelola oleh Sukor Invest Asset Management. Cuman setahu aku nggak semua APRD online ada menjual reksadana ini ya. Kalau nggak salah di Bibit pun nggak ada. Ini aku cek di Makmur baru ada ya, men. Nah, kenapa reksadana ini masuk dalam watchlistku? Yang aku suka adalah reksadana ini memiliki pertumbuhan stabil, dimana kalau misalnya kita lihat pertumbuhan 1 tahun terakhirnya, itu berbentuk seperti garis lurus. Teman-teman mungkin bertanya, kenapa reksadana campuran bisa bertumbuhnya stabil seperti ini? Jawabannya adalah karena alokasinya. Kalau kita lihat di bagian alokasi, kamu bisa lihat ya, alokasinya itu kebanyakan di obligasi. Di sini alokasi portonya obligasi 73%, saham 14%, dan pasar uang 12%. Di mana investasi utamanya atau top holdingnya semua isinya adalah sukuk ya. Sukuk SI BMTR, sukuk Sidil, sukuk Simora, sukuk SMINK. Buat teman-teman yang nggak tahu sukuk itu apa, setahu aku sukuk itu merupakan obligasi syariah ya. Dimana sukuk itu dia nggak mengandung riba. Tapi bagi teman-teman yang punya pengetahuan lebih dalam mengenai ini, mungkin kamu boleh koreksi aku kalau misalnya aku salah dalam mengartikan sukuk ya, men. Tapi yang aku tahu, sukuk itu merupakan obligasi syariah. Makanya kalau misal kamu lihat reksadana ini merupakan reksadana syariah. Sukor Invest Syariah Balance Fund. Dari namanya aja udah syariah ya, men. Makanya ini oke banget, apalagi buat teman-teman yang punya prinsip syariah dalam berinvestasi. Nah, kamu bisa lihat di sini minimal pembeliannya 100.000, jadi bisa dimulai dengan modal kecil, kemudian bank penampungnya juga BCA. Jadi kalau misal kamu tarik ke BCA, nggak dikenakan biaya sama sekali. Dan kalau misal kamu lihat di sini tingkat resikonya adalah menengah tinggi ya, karena ini reksadana campuran, jadi kan ada kemungkinan juga manajer investasinya bisa masukin banyak ke saham. Makanya ini resikonya bisa menjadi menengah tinggi. Nah, di sini yang lumayan tinggi adalah expense rasionya. Kenapa expense rasio tinggi? Karena seperti yang aku bilang, ini butuh kepiawaian seorang manajer investasi dan mengelola, dan ini lebih susah untuk dikelola. Beda kalau misalnya produk reksadana yang investnya hanya di misalnya deposito atau misalnya pasar uang dan sebagainya ya, men. Nah, kalau misalnya kita lihat kinerja lebih jangka panjang ya, misalnya kita lihat Max di sini, sebenarnya reksadana ini dulu pertumbuhannya itu nggak begitu stabil ya, men. Ini kamu bisa lihat performanya di masa dulu itu ada kenaikan dan juga penurunan, lebih ada volatilitas. Mungkin ini disebabkan karena alokasi portonya ya. Mungkin di zaman dulu mungkin dia lebih banyak masukin ke saham, makanya secara volatilitas dia lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, ini mulai sekitar Januari 2023 sampai sekarang udah Januari 2024. Jadi tepatnya udah 1 tahun, reksadana ini menjadi memiliki pertumbuhan yang stabil. Karena kenapa? Mungkin karena sekarang dia lebih banyak masukinnya ke sukuk ya, men, atau di obligasi korporat yang sifatnya syariah. Dan seperti yang teman-teman ketahui, kalau misalnya masukin ke obligasi korporat, pasti pertumbuhannya bakal stabil ya, men. Kemudian kalau misal kamu pengen lihat dari sisi dana kelolaan, ini menurut aku belakangan ini udah semakin oke. Kalau misal kamu lihat dulu itu cuma di angka 100-an miliar, tapi belakangan ini karena performanya udah mulai kelihatan, udah mulai bagus, pertumbuhannya stabil, makanya makin banyak dana yang masuk. Dari mulai Agustus 2023 itu hampir 200 M, kemudian September jadi 400-an M, Oktober jadi 500-an M, November 600-an M, dan Desember menjadi 700-an M. Mungkin di 2024 ini mungkin dana kelolaannya bisa menembus triliun ya, men. Dan biasanya reksadana yang menurut aku oke itu kalau misalnya dana kelolaannya udah lebih dari 500 M atau kalau bisa menyentuh angka triliun. Jadi menurut aku ini reksadana yang merupakan prospek di depannya ya, men. Tapi apakah teman-teman harus ikutin? Jawabannya adalah enggak. Kamu tetap harus melakukan do your own research ya, men. Dan kalau misal kamu lihat di sini, drawdown-nya di masa dulu itu lumayan tinggi karena tadi kan kita udah lihat volatilitasnya dulu tinggi, tapi di zaman sekarang 1 tahun terakhir drawdown-nya menjadi rendah banget karena pertumbuhan di 1 tahun terakhirnya udah jadi stabil banget. Jadi gitu ya, men, kira-kira reviewku mengenai Sukor Invest Syariah Balance Fund. Kalau misal teman-teman punya prinsip syariah, kamu bisa ke Makmur kamu di sini, kemudian kamu bisa nyalain opsi investasi syariahnya. Kamu tinggal toggle on aja, nanti dia hanya akan menunjukkan reksadana-reksadana yang sifatnya syariah ya, men. Nah, jadi kira-kira gitu ya, men, reviewku mengenai Sukor Invest Syariah Balance Fund. Bagi teman-teman yang pengen mulai investasi, kamu boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi supaya kamu nanti dapat bonus investasi. Lumayan untuk nambah portofolio kamu. Mungkin sekian aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.